Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang memelihara kami hingga sampai saat ini. Kami memuji, menyembah Engkau ya Allah kami yang hidup. Kami bersyukur ketika firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Di tengah-tengah duka yang ada, Engkau memberi kami kekuatan dan penghiburan. Engkau memberikan perkataan-Mu membuat kami boleh menjalani hidup kami bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan pagi hari ini, oleh karena kekuatan dan pertolongan Tuhan, serta penghiburan yang daripada-Mu ya Tuhan, kami boleh lagi berkumpul di rumah duka ini. Bersyukur untuk anak-anak-Mu yang Engkau sudah ansarkan. Bersyukur untuk umat-Mu, keluarga juga yang sudah Tuhan tibakan di tempat ini. Bahkan keluarga besar Ginting Mergana yang Tuhan tetap peliharakan, kami bersyukur dan memuji Tuhan. Dan waktu ini kami serahkan kepada-Mu ya Tuhan. Kami membutuhkan Tuhan. Kami membutuhkan perkataan Tuhan yang senantiasa akan menghiburkan kami. Ketika Engkau mengantarkan umat-Mu, ketika Engkau mengantarkan hamba-Mu, ada di tengah-tengah keluarga besar kami berdoa supaya persekutuan hari ini sungguh menjadi persekutuan yang akan memberikan kekuatan yang baru lagi bagi tiap-tiap kami, sehingga kami satu dengan yang lain boleh saling menghiburkan. Bahkan yang terutama penghiburan yang daripada Tuhan, perkataan firman Tuhan yang akan kami dengarkan, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan semuanya itu mendapat tempat dalam hati kami, sehingga perkataan-Mu yang menguasai pikiran dan hati kami ya Tuhan. Sehingga ketika pun masih ada perasaan sedih, bukan perasaan itu yang menguasai kami, tetapi Tuhan dan perkataan Tuhan itulah yang kiranya boleh menguatkan, meneguhkan dan menghiburkan kami ya Tuhan. Karenanya sungguh kami menyerahkan persekutuan kami hari ini. Biarlah Engkau memberkati kami semuanya. Demi nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Pasal 1 saya akan bacakan untuk kita mulai dari ayat 20. Sebab Filipi pasal 1 ayat 20 sampai dengan ayat 22. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku saya ulang ya.
Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Sampai di situ saja. Bagian A saja ya. Saya akan baca dalam bahasa Karo. Surah-surahku dengan si kuharapkan kal emo, maka ulah kal min sia-sia aku ibas dahinku. Tapi maka tetap min ergiah-giah ukurku, alula erbiar-biaran, terlebih-lebih genduari ibas gelah ibas krina percibalku, tama pujin man Kristus, subuk aku geluh, entah mati gia. Sebab kaikin arti nang geluh, man bangkung geluh ema Kristus, janah mate reh untungna. Inilah firman Tuhan yang kita dengar hari ini, yang disampaikan kepada kita hari ini. Apakah artinya hidup? Ada satu syair lagu yang mengatakan, apakah artinya hidup kalau hanya bernapas? Apakah artinya hidup kalau nanti binasa? Pikirkanlah dalam hatimu. Kemanakah akan jiwamu? Kemanakah engkau akan pergi? Saudara kita Bapak Elzira sudah mendahului kita. Tadi sudah ada banyak pengalaman kalau penghiburan untuk Mama Zira. Ya, saya mengingat bahwa Mama Nata ditinggal suaminya umur 30 berapa tahun Mama Nata? 3 umur nu sangat sindang. 30, 40. 20 loh. 30 tahun ditinggal oleh suaminya dengan meninggalkan 2 orang anak yang harus diperjuangkan. Saya ingat saya masih kecil waktu bapak saya meninggal. Saya kelas 5 SD. Mama waktu itu umurnya mungkin sekitar 40 tahun. Bapak kami meninggal usianya 40 tahun. Jadi kami masih sangat kecil-kecil. Saya kelas 5. Kakak saya kelas 1 SMP. Ada memang 2 di antara kami yang memang sudah menikah duluan. Karena mereka menikah muda. Tapi adik saya yang masih kecil, waktu itu Mama Meno ya, umurnya 1 tahun. Jadi saya melihat ibu saya nggak mengenal Tuhan. Mereka lah tandaina di Batadai. Artinya di sana bahwa dari segi pendidikan pun dia tidak punya pendidikan. Dia buta huruf. Punya pengalaman pun dia baik di nakalak karo langgo kutiga. Artinya tahu kita langgo kutiga, nggak pernah keluar lah. Selalu dicukupkan oleh suami, belanja pun suami katanya. Belanja pun, makanya nggak tahu pun aku belanja, nggak tahu pun aku apapun. Maka apa yang dilakukannya waktu itu? Ya artinya dengan segala pemikirannya sendiri bagaimana untuk berjuang untuk anak tadi tanpa Tuhan. Tapi saya mengingat bahwa sebelum pun dunia dijadikan aku sudah memilih engkau kata Tuhan. Saya mengerti akan firman Tuhan itu. Tuhan tahu semua dalam kehidupan kita. Tuhan akan membentuk, Tuhan akan menarik kita. Bagaimana supaya kita bisa menjadi orang. Jadi orang itu bukan berarti anaknya semua sarjana dan pegawai negeri. Bukan begitu. Tapi bagaimana anak-anak ini bisa mengenal Tuhan dengan benar. Maka berkat-berkat Tuhan itu akan Tuhan tambahkan kepada dia. Saya belajar lewat firman Tuhan ini. Apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan. Oleh Rasul Paulus. Pada waktu itu dalam keadaannya di penjara. Dia dipenjarakan bukan karena kesalahannya, tapi dipenjarakan itu oleh karena memberitakan Injil. Orang-orang tidak senang dengan dia sehingga dia ditangkap, lalu kemudian dipenjarakan supaya pemberitaan Injil diberhentikan. Itu yang dilakukan. Tapi dari dalam penjara itu dia bersaksi bahwa dalam hidupku maupun matiku ini aku tidak akan mendapat malu. Injil akan tetap diberitakan. Baik oleh hidupku maupun matiku itu. Nama Tuhan harus tetap dimuliakan. Itu yang ditanamkan dalam hati Paulus itu. Jadi yang saya tarik di sana adalah baik hidup maupun mati kita. Itu adalah berguna untuk Tuhan. Nah, saya senang dengan bahasa Karo tadi di sini. Sebab kaikin arti nang geluh man bangku. Itu kata Paulus. Kaikin arti nang geluh man bangku. Geluh ema Kristus, janah mate rah untungna. Kalau orang Karo dibilang mate rah untungna, itu kayak orang bilang apa? Gila si anu itu. Kamenggo adone.
Pasti orang lain akan berkata seperti itu. Kalau mati, untungnya. Jadi mengapa Paulus katakan seperti ini? Diam bersama-sama dengan Kristus itu jauh lebih baik. Mengingat beban, mengingat penderitaan, mengingat kesulitan yang ada, yang dia sedang hadapi. Ada banyak pergumulan yang dia hadapi di bumi ini. Tapi kalau aku harus hidup harus bekerja dan memberi buah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, almarhum Arianto Ginting, kalau bagi saya dia itu adalah teman seperjuangan. Tahun 91 saya masuk mengajar sebagai guru di SMA Negeri Kuala. Beliau kelas 1 SMA. Di situ saya mengenal dia sebagai siswa yang pintar memang. Dan Januari saya masuk ke sana, April itu ada Bible Camp siswa. Dan saya belum bertobat waktu itu. Artinya di sana saya belum mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sekalipun saya menjadi seorang guru agama, tapi saya memang belum meyakini akan keselamatan saya. Tapi lewat pelayanan yang ada di sekolah pada waktu itu, hamba Tuhan, Ibu Teti Sinolingga, yang mendahului pelayanan di sana, bagaimana untuk merangkul siswa-siswi yang ada. Dan saya ikut di dalamnya, sekalipun saya sebagai seorang guru, tapi waktu itu saya memang belum mengenal Tuhan. Dan secara rohani, usia pertobatan kami itu adalah sama dengan Bapak Injil. Sama-sama bertobat. Tapi duluan dia mendengar tentang firman kebenaran itu daripada saya secara pribadi. Sebelumnya memang sudah mendengar itu. Saya merasa bahwa itu jauh sebelum itu. Dan segi rohani itu, ya beda tipis lah dengan dia. Saya dulu berpikir bahwa inilah yang cocok menjadi hamba Tuhan. Tapi Tuhan memanggil dia menjadi seorang guru dari Akademi Pariwisata. Saya pernah katakan kepada dia, kami ini mau jadi apa, mau jadi guru atau menjadi kerja di hotel atau menjadi apa, guide atau sebagainya itu. Ya kita doakan. Akhirnya memang Tuhan tetapkan dia menjadi seorang guru setelah mengajar beberapa tahun kemudian. Nah, memulai pelayanan di Kuala menjadi teman seperjuangan dari awal. Bagaimana untuk mengumpulkan siswa-siswi waktu itu, membuat PA di rumah persekutuan, membuat PA SMA, membuat PA SMP. Bagaimana itu dahulu memulai pekerjaan itu. Makanya bagi saya dia itulah kawan teman seperjuangan. Jadi kalau dari segi kehilangan, semua kita akan kehilangan. Bagaimana berjuang bersama, bagaimana berdoa bersama, bagaimana ia menyatakan kasih kepada orang lain bersama-sama. Saya mengingat waktu itu ada Pak Lingga yang sekolah di Jakarta. Ya, Tuhan mempercayakan kami untuk merawat ibu beliau, hamba Tuhan ini Pak Lingga ibunya. Kami bersama-sama. Saya tidak dibiarkan sendirian, ada Bapak John, ada Mama Edesman, ada Mama Nadia. Dan kemudian dengan saya waktu itu bagaimana melayani dengan kasih. Bagaimana melayani kasih dengan orang-orang jemaat Tuhan yang memang waktu itu perlu ditolong. Kami bersama-sama untuk mengerjakan itu. Hanya saja belakangan terakhir memang dengan situasi yang ada, keadaan Bapak Elzira memang tidak mendukung dari segi kesehatannya. Maka tapi itu pun dia tetap berjuang. Kita tetap bersyukur akan hal itu. Dan akhirnya saya bisa mengerti bahwa ketika dia terakhir ini, saya bisa mengerti bahwa ya saya tetap berharap secara pribadi, mengingat janji Tuhan, mengingat semangat yang dia miliki itu, saya memang tetap berharap kepada Tuhan. Sekalipun ya saya harus katakan hari ini 30% kata dokter sekalipun itu, tapi tetap saya memiliki pengharapan. Tetapi karena memang penyakit itu sudah menyerang beberapa organ dalam tubuhnya yang penting, tapi ya mungkin itu tidak bisa dipertahankan lagi. Tapi saya mengerti bahwa itulah waktu Tuhan. Sudah banyak kemurahan Tuhan yang Tuhan izinkan hidup bersama dengan dia. Sudah banyak kemurahan Tuhan yang Tuhan izinkan dengan dia. Tapi dalam hidupnya, bagaimana dia itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Apa artinya hidup? Hidup bagiku adalah Kristus, itu kata Paulus.
Hidup bagiku adalah Kristus. Hidup bagiku itu setelah aku ditebus oleh Tuhan, berarti aku harus hidup melayani Tuhan. Aku hidup menjadi berkat. Aku hidup berguna bagi orang lain. Bagaimana aku hidup mengandalkan firman Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu yang terpenting dalam hidup kita. 100 tahun pun kita hidup, kalau nanti ke neraka untuk apa? Makanya saya senang kalau Evi sudah menyaksikan ini di hadapan kita. Ya saya bersyukur. Kalau selama ini, tadinya saya berpikir, Tuhan kami kehilangan pemain keyboard. Tuhan saya kehilangan untuk menjadi teman sekerja. Bertanya kepada dia, sekalipun saya jauh lebih tua. Tapi dia tetap juga bisa menjadi guru saya. Saya bertanya kepada dia, apa yang harus kita buat? Bagaimana menurut kamu? Bagaimana menurutmu kalau ini yang kita lakukan? Saya banyak bertanya juga. Ini adalah kehilangan. Kalau semua kehilangan, kehilangan. Tetapi kalau saya senang kalau orang muda bisa bangkit menjadi kawan sekerja, teman sekerja, bergandengan tangan untuk memajukan kerajaan Allah di bumi ini. Kalau Tuhan itu masih mengizinkan kita untuk hidup. Jadi kalau kita hidup ini, bergunalah hidup kita ini. Bukan hidup hanya untuk mencari finansial, bukan hidup hanya untuk mengikuti ambisi kita, bukan hidup berarti hanya untuk mencari apa yang akan ditinggalkan ini. Tapi hidup kita adalah untuk Tuhan. Bagaimana supaya kita hidup ini berguna untuk Tuhan, bisa menjadi berkat. Saya tadi mendengar lagu ini sambil menyanyikan, oh Tuhan pakailah hidupku ya, untuk menjadi berkat. Ya, selama hidupku, selama aku kuat, supaya nanti aku tak berdaya lagi, aku sudah menjadi berkat. Saya berpikir begini, bukan hanya ketika aku masih kuat, tapi ketika orang dalam keadaan lemah pun itu bisa dipakai oleh Tuhan. Ibu saya umurnya 86 tahun, Nondong Karo. Dia sering bilang begini, ada bagian nangan celana muli aku nggak arti nanggelo, mati saja ugakin. Saya berpikir bahwa dalam usia yang 86 tahun itu bisa menjadi berkat, masih bisa melayani, masih berguna untuk orang lain. Datang kata Karo, rajinlah saja kita mendemka. Kan gitu ya Karo? Berarti ini dengan gunana nandong Karo Bramdai, ngeluh babodoni enda. Dalam keadaan-keadaan yang sepi seperti ini, untuk apa dia muda menjanda waktu itu, ditinggalkan oleh suaminya, supaya para janda-janda yang muda hari ini bisa belajar kepada dia. Untuk apa dia ditinggalkan oleh anaknya yang masih muda, 47 tahun turang kami meninggal, masih di bawahku lagi. Untuk apa dia hidup sampai hari ini? Maka saya kalau katakan lagu itu dalam hati saya, oh Tuhan pakailah hidupku selagi aku masih ada, bukan selagi masih kuat. Supaya ketika aku tidak ada lagi seperti Bapak Elzira, ketika dia tidak ada lagi, hidupnya bisa menjadi berkat. Tadi pagi saya telepon Anta, tak bawa handycam dulu ya, rekamlah apa yang ada. Berharap satu saat Jira itu bisa mendengar. Hari ini apapun yang kita buat tidak bisa dia lihat dan tidak bisa dia dengar dan tidak bisa dia nikmati. Ya, ini pun akan bisa habis kan begitu ya. Ada banyak foto-foto, video-video di gereja habis juga ya. Tapi kita berharap lah ini yang iya, nggak kekal ini juga. Tapi ini harapan. Saya ada foto bayi yang saya simpan kecil, nanti bisa kutunjukkan sama dia. Nggak sempat juga. Jadi nggak bisa kita katakan. Tapi ini harapan kan begitu ya. Ya, artinya supaya bisa kita ingat nanti, untuk apa kita hidup ini hari ini. Entah usia kita sampai 40 tahun, entah usia kita sampai 50 tahun, entah 30 tahun Tuhan izinkan. Yang penting kita satu pertama di sana adalah bagaimana kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Apa artinya hidup ini kalau hanya bernapas? Apa artinya hidup ini kalau nanti akan binasa? Apa artinya? Hanya ada untuk mencari ambisi, hanya untuk mencari kekayaan di bumi ini, hanya untuk mendapatkan kemakmuran hidup di bumi ini. Tapi kalau akhirnya nanti binasa itu untuk apa? Kita bersyukur punya saudara. Mama Elzira bersyukur punya suami, pernah memiliki suami yang mengasihi Tuhan. Kalau orang lain berkata bahwa kami diberkati oleh Pak Arianto, kami diberkati. Pak Arianto juga punya kelemahan, dia juga punya kelemahan yang banyak.
Tetapi satu hal yang kita syukuri di sana, dia dalam hidupnya, dia menjadi berkat bagi Tuhan. Adakah kita menjadi berkat bagi Tuhan kalau kita hidup di bumi ini? Kalau Tuhan memanggil saudara dan saya, apa yang sudah kubuat untuk Tuhan? Bagian Bapak Elvira sudah selesai. Saya kirim salah satu video itu kepada teman-teman hamba Tuhan yang waktu itu turut berdoa. Teman-teman yang mendoakan dia, lalu kemudian saya kirim. Dia bilang apa balasannya kepada saya? Arianto tugasnya selesai di bumi ini. Sekarang kita masih berjuang, masih melewati banyak pergumulan. Kita ini yang punya banyak pergumulan hari ini. Banyak yang harus tugas yang harus kita selesaikan di bumi ini dengan penuh perjuangan. Kalau Bapak Cira sudah selesai bagian dia. Jadi kalaupun ditangisi, ya wajar, itu perasaan kita. Secara darah daging, secara kedekatan, perasaan kita ini pasti kita bersedih. Saya aja pun bersedih. Menguraikan air mata, iya. Mengingat semua kenangan bersama dengan dia. Apalagi orang yang paling dekat dengan dia. Tapi inilah sikap yang harus bisa kita ambil. Sikap otoritas Tuhan yang harus kita hormati. Ketika dulu Tuhan mempersatukan saudara dengan pasangan saudara. Saudara berbahagia, saudara tersenyum dan tertawa. Tapi ketika Tuhan memisahkan saudara dengan pasangannya, saudara pasti akan menangis. Yang dipersatukan Tuhan itu sudah menjadi satu, dipisahkan, itu akan pasti terjadi luka. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk apa kita hidup ini? Hidup ini adalah untuk melayani Tuhan. Kaikin artina ngeluk, ngeluk emo Kristus. Itu kata firman Tuhan tadi ya. Sebab kaikin artina ngeluk man bangku, kaikin artina ngeluk man bangku ngeluk emo Kristus. Janah mate rep untungna. Kaikin artina ngeluk. Mari kita buat pertanyaan ini sama kita dalam hati kita. Kaki artinya ngeluh, jawablah dalam hati kita. Ngeluh emo Kristus. Jadi kalau saudara hidup tanpa Kristus, saudara akan binasa. Saudara hidup tanpa mengenal Dia, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, saudara akan binasa. Sekali berapa tahun pun mengakhiri hidup ini. Siapakah orang yang hidupnya adalah Kristus? Hidup kita adalah Kristus. Hidupnya kegeluhun tandai. Hidup kita ini adalah apa yang kita imani, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan dalam hidup ini seperti Kristuskah kita atau tidak? Inilah hidup dalam Kristus tadi. Geluh emel Kristus jangan mati roh untungnya. Sudahkah kita sampai kepada satu keyakinan? Sudahkah kita sampai kepada satu dalam hati kita ini? Adi mati aku, untung nangi aku. Hidup bersama-sama dengan Kristus. Hidup bersama-sama dengan, saya tadi dengar satu jemaat bilang, gini katanya, semalam lah saya telepon. Dia bilang, aku nggak nipin-nipin pebu nih. Kayak nipin dulu nih. Antonai nggak berenang-berenang dia. Ada situ singa, ada situ harimau katanya. Itu perasaanku. Iya, artinya di sana bahwa inilah kalau memang saking senang ya sedap nih Kak Anton Daiten nih. Bayangkan apa begitu ini bima begitu. Iya, bisa jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, itu bukan perasaan. Masalah iman, masalah keyakinan, masalah ke surga itu bukan perasaan, tetapi kebenaran firman Tuhan yang menyatakan barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini jaminan. Setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Percaya itu, hidupnya adalah untuk Kristus. Seperti yang dikatakan oleh Paulus, kaikin artinya geluh man bangku emat Kristus. Apapun adalah untuk Tuhan, apapun untuk kemuliaan Tuhan. Ada
Adapun anak adalah untuk Tuhan, adapun istri adalah untuk Tuhan, adapun harta kita adalah untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan kita. Karena semuanya itu akan ditinggalkan. Yang di bawah itu adalah bagaimana kita bersama dengan Tuhan, pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus. Satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita, itulah yang akan bisa membawa kita untuk mendapatkan hidup yang kekal itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita merenungkan akan firman Tuhan ini. Hidup kita ini harus berarti. Hidup kita ini harus menjadi berkat. Hidup kita ini harus melayani Tuhan. Hidup kita ini harus berguna untuk orang lain. Kalaupun Tuhan memberikan bagi kita harta, kekayaan, itu juga adalah untuk Tuhan. Kalaupun Tuhan memberikan potensi yang banyak bagi kita, mari kita kembangkan ini untuk melayani Tuhan. Supaya selama kita hidup di bumi ini, berapa tahun pun kita hidup di bumi ini, hidup bukan untuk diri sendiri, tapi hidup adalah untuk Tuhan. Supaya ketika kita berbahagia, ketika kita mati, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Karena mereka berhenti dari jerih lelah mereka, dan perbuatannya akan mengikuti mereka. Perbuatan kita akan mengikuti kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apa yang kita buat di bumi ini? Tapi yang pertama dulu adalah percayalah kepada Tuhan Yesus. Terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, supaya saudara beroleh tempat di sorga bersama-sama dengan Tuhan. Ia sudah menyediakan tempat bagi kita. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku tidak mengatakannya kepadamu. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Murid-murid bertanya, kami tidak tahu jalan ke situ. Akulah jalan dan kebenaran. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Yesuslah satu-satunya jalan, bukan karena perbuatan baik kita. Bapak Elzira masuk ke surga bersama-sama dengan Bapa di surga, di pangkuan Abraham, bukan karena kebaikannya. Sekalipun orang-orang berkata Bapak Elzira itu baik, dia serba bisa, bukan karena itu dia ke surga, tapi karena imannya kepada Yesus. Karena dia mengenal Tuhan dengan benar. Tapi ketika dia mengenal Tuhan dengan benar, apa yang ada pada dirinya itu dipersembahkannya untuk Tuhan. Makanya hidupnya itu selama di bumi itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang melihatnya. Bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang diajarinya. Bisa menjadi berkat orang-orang yang bergaul dengan dia. Bahkan ini bisa memuliakan Tuhan. Jadi seluruh keluarga, mari kita syukuri akan hal itu. Mensyukuri kalau hidup anak Kundai selama dia di bumi ini sekalipun hanya 45 tahun. Amin leben pe anak Kundai Tuhan labodali adidit ngeguna nang geluh babodoni enda. Tapi aku ading go metua Tuhan. Ngoka aku sakit-sakitan balagena lengaka bolowondo banlah geluhku lit tengah gunana babodoni enda. Inilah doa kita. Begitu juga dengan Mama Elzira. Tuhan, suamiku sudah Engkau panggil. Akulah yang melanjutkan tugas yang Tuhan percayakan baginya. Berikanlah hati bagiku seperti hati yang dia miliki juga. Supaya aku berjuang untuk Tuhan. Supaya aku berjuang di bumi ini bukan untuk diriku sendiri, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana supaya aku juga bisa menjadi berkat, sehingga bisa juga menjadi berkat bagi anakmu. Dan anak ini akan kubesarkan, dan kemudian dia bisa mengenal Tuhan dengan benar. Tuhan menitipkan ini, anak-anak yang Tuhan percayakan bagi kita, untuk kita didik, untuk kita rawat, untuk kita bawa kepada Tuhan. Itulah artinya hidup. Kalau kita punya anak ini kita bawa kepada Tuhan. Kalau kita punya pengetahuan, punya pendidikan, ini untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita punya harta, ini juga untuk kemuliaan Tuhan. Inilah artinya hidup untuk Kristus. Kalau hidupku untuk Kristus itu, maka mati juga bersama-sama dengan Tuhan. Saya mengingat satu hamba Tuhan di Medan, itu Pendeta Mariati Barus. Anaknya meninggal, usia anaknya itu 8 tahun. Waktu itu kelas 3 SD. Jadi anak itu sebentar cuman sakit. Mungkin sekitar 2 bulan. Menghabiskan uang ratusan juta, lebih 200 juta.
Semua anak-anak Tuhan, saya mengingat waktu itu, semua tabungan keluar, 10 juta, 15 juta, 5 juta, semua. Karena hamba Tuhan uangnya nggak ada. Semua untuk supaya anak ini hidup. Transfusi darah. Anak itu waktu itu kanker darah memang. Tapi anak itu juga pergi. Umurnya 8 tahun. Terpukul, sangat terpukul. Hamba Tuhan, dua-dua mereka hamba Tuhan, suami istri pendeta. Mereka sangat terpukul. Tapi yang menjadi rekan kerja mereka, saudara-saudara di dalam Tuhan menguatkan mereka. Bergandengan tangan bagaimana supaya hidup ini artinya bukan untuk anak tadi saja, tapi hidup untuk Kristus. Dan saya melihat pelayanan mereka hari ini sangat maju. Bagaimana Tuhan memberkati mereka pelan-pelan, setahun kata beliau. Setahun hati ini masih kacau, tapi Tuhan yang menghibur, Tuhan yang menguatkan dia. Mama Elzira mungkin dan Bibi dan Pak Uda juga dan keluarga juga mungkin pasti akan mengalami duka. Itu pasti. Tetapi mari saudara-saudara, mari Bapak Ibu, kita bawa kepada Tuhan. Bagian Bapak Elzira sudah selesai di bumi ini, tapi bagian kita untuk melanjutkan apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Supaya kalaupun Tuhan memanggil kita, hidup kita ini sudah berarti. Hidup kita sudah menjadi berkat. Mari kita nyanyikan lagu ini kembali. Setelah itu kita akan menutupnya di dalam doa. Setelah itu nanti kalau ada keluarga yang mau memberikan kata sambutan, boleh. Iya, kita nyanyi sekali lagi lagu itu tadi. Kalau dia mengatakan bahwa tidak ada pertolongan, tidak ada yang mengajari aku, Tuhanlah pengajar sesungguhnya. Engkaulah guru yang ajaib. Tuhan, biarlah dia boleh belajar kepadamu. Karena Tuhan berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah yang kupasang dan belajarlah kepadamu. Karena aku ini kemurah hati. Tuhan, Engkaulah tempat kami belajar. Engkaulah tempat Mama Elzira belajar ya Tuhan. Supaya dia tetap mengerti kehendak Allah dalam hidupnya. Tuhan Yesus, Engkau menolong dia untuk membesarkan anaknya. Engkau menolong dia untuk mengajari anaknya. Engkau menolong dia untuk mendidik anaknya ya Tuhan. Inilah doa kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kami yang hadir hari ini. Biarlah firman-Mu Tuhan berbicara kepada kami, mengajari kami. Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah penghiburan ini. Biarlah Tuhan Engkaulah penghibur, Roh Kudus satu-satunya yang akan bisa menghiburkan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Allah kami. Damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus kiranya ada di atas saudara-saudara sekalian. Amin. Kepada Allah beri puji. Katakanlah saya secara pribadi, saya adalah buah hasil pelayanan Bang Anto. Saya ingat ketika saya masih kecil, saya masih SD, dan ada adik-adik saya, ada Dama dan Kori. Mereka mungkin masih sangat kecil, mungkin seperti Elzira. Ya, pada waktu itu saya ingat setiap hari Kamis ada pelayanan PA di rumah Bang Tua, ya. Bapak Desman. Ya, Bapak Desman. Kami setiap hari Kamis itu PA di malam hari gitu ya. Dan kami semuanya sangat menanti-nantikan. Setiap hari Kamis itu datang sepertinya sangat senang gitu dengan kehadiran Bang Anto. Saya ingat waktu itu Bang Anto datang masih dengan kereta Honda Astra, apa Astuti kali ya, yang merah itu. Astra ya. Kami bilang dulu Astuti gitu ya. Iya. Lalu
Waktu itu saya ingat ada Ibu Gembala ya, ada Ibu Reguna, ada Pak Lingga juga, ada Bapak Desman, ada Mama Desman. Ya, kadang juga ada Kak Tiur yang ikut melayani kami ada di sana. Tapi pada waktu itu saya ingat kami kalau anak-anak itu dibagi gitu ya. Setelah nanti nyanyi, orang tua nanti mungkin bersama dengan Ibu Gembala dan kami itu akan diajari firman Tuhan oleh Bang Arianto gitu. Dan saya senang gitu ya melihat hidup Bang Anto. Kenapa? Karena saya tahu walaupun dia tutup usia pada usia 45 tahun, itu termasuk muda bagi saya ya. Tapi saya katakan hidupnya tidak sia-sia. Dia melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Dia menjadi teladan yang baik buat kami. Saya ingat dulu ketika kami masih kecil, Dama dan Kori itu masih diketem-ketem gitu ya. Kalau satu dipangku harus dua-duanya dipangku. Kalau satu dipangku yang lain akan pulang gitu, bencit gitu ya. Tapi nanti balik lagi. Tapi saya lihat sosok Bang Anto itu seperti bapak, seperti abang buat kami. Dia bisa gitu mengajari kami firman Tuhan dengan setia. Bahkan satu firman Tuhan yang membuat saya boleh datang kepada Tuhan ketika Bang Anto masih hidup. Dia bagikan firman Tuhan dari Roma 6 ayat 23. Saya bacakan untuk kita semua. Dia pernah bagikan ini buat kami. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, ini adalah ayat pertobatan saya. Ketika dulu Bang Anto cerita kepada kami bahwa adik-adik, dia katakan kalau kita terus hidup dalam dosa, kita akan ke neraka. Tetapi barang siapa yang datang kepada Tuhan Yesus, kita akan diselamatkan. Ya, saya bersyukur Tuhan boleh mengirimkan ada Bang Anto yang setia untuk mengajari kami. Dari kecil sampai hari ini kami sudah besar semua. Saya katakan inilah kami. Ada Bram juga, ada Tony, ada Joseph, bahkan ada lagi yang lain gitu ya. Kamilah hasil buah penginjilan ya, pelayanan yang dilakukan oleh Bang Anto. Bahkan saya ingat setelah kami pun bertobat, Bang Anto nggak biarkan kami begitu saja. Sampai kami besar diajari. Bahkan saya ingat ketika saya SMP ada satu firman Tuhan yang saya ingat sampai hari ini. Saya ingat waktu saya ujian nasional juga, Bang Anto dengan setia mengajari saya secara pribadi juga gitu ya, sebagai adiknya. Dia leskan saya dengan gratis tanpa pernah meminta sepersen pun uang les. Itu yang saya lihat dari abang, hatinya tulus kepada Tuhan. Dia bagikan sama saya dari Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Dia katakan begini, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Bang Anto pernah bilang sama saya, Evi, kalau kamu mau mengandalkan manusia ketika nanti kamu ujian, kamu pasti akan terkutuk. Tetapi dia bilang, lihat ayat yang ketujuhnya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tapi dia bilang, kamu akan diberkati oleh Tuhan kalau kamu mengandalkan dia di dalam hidup itu. Dan inilah firman Tuhan yang saya pegang ketika saya ujian dahulu waktu UN ya. Itu terngiang, bahkan Bang Anto memberikan saya satu lagu lewat firman Tuhan ini juga. Ya mungkin nanti suatu hari saya akan nyanyikan, tapi nggak sekarang gitu ya. Diberkatilah, itu selalu terngiang. Bahkan ketika saya ujian, Bang Anto memang ada di sana sebagai pengawas gitu ya. Ya Tuhan, dan inilah yang menjadi kekuatan saya ketika saya ujian. Sekalipun pada waktu itu memang saya nggak lulus gitu ya, tapi saya melihat lagi bagaimana Bang Anto itu setia mengantarkan saya lagi gitu ya, untuk pergi ke Stabat bolak-balik gitu ujian. Saya merasakan Tuhan inilah, saya merasakan apa ya, sosok seorang abang itu ada sama abang gitu ya, Bang Anto gitu. Lalu saya senang gitu ya, setelah pun saya tidak lulus pada waktu itu, dia leskan saya lagi dengan gratis. Dia bilang semangat untuk Tuhan. Saya tahu hatinya itu untuk Tuhan gitu. Lalu sesudah itu pun gitu ya, ketika saya pun beranjak semakin dewasa, Bang Anto nggak mau kami orang adik-adiknya ini berhenti sampai bertobat saja, tapi dia mau kami melayani Tuhan. Maka dia leskan lagi kami, les musik, main gitar, main keyboard dengan gratis. Bang Anto nggak pernah mengenal yang namanya lelah.
Saya tahu dia pagi sampai sore itu bekerja. Tapi dia masih beri waktunya untuk kami adik-adiknya. Dan satu pesan Bang Anto untuk kami ketika dia masih hidup. Dia bilang begini, adik-adik, andalkanlah Tuhan. Kemanapun kalian akan pergi, hanya satu yang dia pesankan, andalkanlah Tuhan. Itu yang saya ingat gitu ya. Dan saya melihat, saya juga berterima kasih untuk Bang Anta yang setia membuat video semasa waktu Bang Anto masih hidup. Waktu saya lihat videonya bersama dengan Kak Vero pelayanan di Singgamani atau Kutabuluh kali ya, saya enggak Singgamani. Ya. Saya senang sekalipun Bang Anto ada penyakit dalam tubuhnya, ada duri dalam dagingnya, tapi dia semangat melayani Tuhan bersama dengan kakak kami, Kak Vero. Terima kasih Kak, kakak sudah menjadi contoh yang baik. Dan abang buat kami adik-adiknya, kalian memberikan teladan yang baik bagi kami. Jujur hari ini, sekalipun Bang Anto sudah pergi, ya itu menjadi tamparan keras bagi kami, orang-orang muda. Ya saya secara pribadi, belakangan ini memang sudah mulai cuek dengan pelayanan. Tapi saya nggak tahu, ketika Bang Anto pergi, Tuhan menaruhkan satu kerinduan dalam hati saya. Tuhan, pelayanan yang sudah pernah dilakukan oleh Bang Anto ini nggak boleh berhenti. Bangkitkanlah kami orang muda, yang hari ini ada Berang, ada Josen, ada Dama, ada Kori, ada Nopi. Masih banyak, ada Bang Anta, masih banyak kami pemuda. Doakan kami supaya kami tidak seperti Petrus yang hanya punya semangat yang sebentar. Tapi saya berdoa sama Tuhan ketika saya di ladang beberapa hari yang lalu. Tuhan, abang kami sudah pergi. Tapi bukan berarti pelayanan yang ada di Kuala ini berhenti, tidak. Tapi bangkitkanlah kami Tuhan orang muda, berikan kami hati yang setia. Supaya dikala nanti suatu hari kami merasa lelah dan hampir menyerah, kami boleh melihat kembali video dan melihat kembali semangat Bang Arianto melayani anak-anak. Dia tidak pernah memandang setiap orang itu dari keadaan ekonominya. Dia sama rata kami dibuat gitu. Jadi saya senang dan saya sangat diberkati dengan keluarga ini. Kami sebagai adik-adik Bang Anto, kami mau katakan terima kasih Kak Fer. Kakak menjadi contoh juga yang baik buat kami. Saya ingat ketika kami masih di rumah sakit, kami pernah mengunjungi Bang Anto di rumah sakit Delia. Dia pernah bilang, di situ ada Kak Ika, ada Josen, ada Bang Anto, saya dan Kak Vero. Tinggal berlima mungkin ya pada waktu itu. Dia bilang, saya bangga punya istri seperti Kak Vero. Itu yang dia katakan. Dia adalah istri yang hebat. Istri yang datang dari Tuhan, istri yang setia merawat saya. Dia masih cantik, dia masih muda, ya dia cantik. Bisa saja saya ditinggal, dia bilang, tapi saya melihat hatinya. Itu yang membuat saya semakin senang gitu ya, melihat Kak Vero yang setia mendampingi abang kami. Terima kasih Kak, dan untuk Kak Vero tetap semangat. Ya dukung kami adik-adik kakak, sekalipun abang sudah pergi, tapi kami tahu abang sudah senang hari ini di sorga. Ya, mari kita bergandengan tangan supaya pelayanan yang ada di sini boleh dilanjutkan. Ya, kami doakan kami adik-adik Indu supaya kami juga boleh tetap dengan setia melakukan pekerjaan Tuhan. Ya, selama kami juga masih ada di bumi ini. Dan kami berdoa dan mendoakan adik kami Zira supaya dia boleh bertumbuh juga menjadi anak yang takut akan Tuhan. Dia akan menjadi anak yang cerdas seperti abang kami. Bagi saya Bang Anto itu adalah guru yang terbaik yang pernah saya temui. Dia adalah guru yang multi talenta. Dia bisa mengajari kami apa saja, mata pelajaran apa saja. Bahkan saya ingat ketika saya masih kecil, Bang Anto selalu bilang bawa PR kalian ya, supaya nanti kalau ada PR kalian yang kalian nggak tahu, abang boleh ajari. Mau mata pelajaran apapun, Bang Anto siap mengajari kami. Dia adalah guru yang sangat pintar, yang mengasihi Tuhan. Dan saya pernah tanya, Bang, kenapa abang pintar? Itu saya pernah tanya. Dan satu yang dia pernah bagikan firman Tuhan dari Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saya ingat itu, bahwa orang kalau dia datang kepada Tuhan, dia akan semakin pintar dari hari ke hari, karena dia punya Bapa, yaitu Bapa di sorga. Itu yang Bang Anto ajarkan buat saya secara pribadi. Ya, jadi inilah yang bisa saya saksikan. Saya bangga kepada Tuhan Yesus.
karena Tuhan mengirimkan abang yang sebaik Bang Arianto. Iya, dan saya juga mau berdoa, ya mau mengatakan untuk keluarga besar ya Ginting Merganya untuk Nondong dan Bolang ya harus tetap kuat, ya jaga kesehatan juga ya, sekalipun abang sudah mendahului kita ya biarlah tetap kiranya Tuhan yang akan menghiburkan dan menguatkan keluarga besar juga. Terima kasih, ini yang bisa saya bagikan. Kami Pasal Enda nanti kita ulung ibas dengan Enda lu kata penghiburan. Jadi ibas si Enda khususnya membantu kamu keluarga Ginting. Jadi Enda kami harus Bapak Jira Enda sama-sama jadi pengurus gereja. Jadi juga kuidah belina iman Bapak Jira janah ke siang kai makanya lause ku surga. Mungkin ada secara dunia isai pelabo git sirang aras teman, apalagi araskan perbulangan. Jadi enda tidak kami juga iman ya laus ku surga. Jadi ibas kuidah pe secara pribadi ibas ya pinakit si belin rebelin na ya uga melayani Tuhan. Mungkin jadi na kuidah je keteladanan seorang kalau si kini tu kan mandi batandai tenda cukup belin ibas Bapak Jira ibas pinakit si dekah ngoi bas daging na epe pe nya parah tetapnya jadi salah sada pengurus gereja si patut si iteladani kita. Jadi ibas sienda khususnya untuk Mama Zira ras kamu kerina keluarga Ginting Mergana ibas kata pengapul enda labu kami beloh ngapulikam secara manusia amin nape kari pandai aku merana entah kai pekari 11 kan enda mungkin kari hanya terhibur piga-piga waktu menca, tapi enda dik sada kata dibatasi kubagikan atik man bandu enda kari sebelahna kam keluarga terhibur buat ibas di saya 50 itu ya 18 rakyat si 19 di saya 50 itu enda si banci kupesuh man bandu jadi menghiburkan kam kari khususnya keluarga. Aku telah melihat segala jalannya itu, tetapi aku akan menyembuhkan dan menuntun dia dan akan memulihkan dia dengan penghiburan juga dengan bibir orang-orang yang berkabung. Aku akan menciptakan puji-pujian damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi yang dekat. Firman Tuhan, aku akan menyembuhkan mereka. Endani nak kata di mata. Jadi adina penghiburan sirahna ibas manusia nari enda hanya terbatas. Tapi rehni nandai firman Tuhan, aku akan menghiburkan mereka dan akan memberikan puji-pujian bagi mereka. Menisi, menkalak si berkabung, kalak si erkintekan man Tuhan dai. Enda sirahna kari penghiburan yang mas Tuhan dai. Yang cakari si ngasuk menghiburkan kam keluarga kerina. Adina kami mungkin telu jam nari kari entah lane bu kari kami je kerina mungkin kari entah tiga kak nari cakari je epe kari raban cakari relungan akap du perbahan kami hanya manusia si terbatas. Tapi nina Tuhan dai aku akan menghiburkan mereka nina Tuhan. Lin sukacita idekan Tuhan kariman balu. Ibas lanai pe kari kami je tapi tetaplah kata ribata kari si menghiburkan kamu khususnya keluarga Ginting Mergana kerina endam si banci kupsuh ibas kata menghibur enda bujur. Untuk waktu ini kita tetap bersyukur kepada Tuhan walaupun melalui situasi penghiburan kita bisa bersama di tempat ini, tapi kita tetap mengingat kebaikan Tuhan kepada kita. Walaupun Bapak Elzira sudah dipanggil Tuhan, ya tahu kita kemana dia memang pergi. Jadi memang
sebentar kita ini ketika ditinggal yang kita sayangi, tetapnya kita bersedih. Penghiburan dikasih orang pun itu kadang-kadang tidak bisa kita terima. Jadi untuk Mama Elzira khususnya, kami minta maaf dari jemaat semua ketika waktu Bapak Elzira pun di rumah sakit, kami tidak bisa untuk mendampingi Mama Elzira di sana. Tetapi doa kami tidak tinggal untuk mendoakan. Satunya kerinduan kita dalam situasi itu supaya Bapak Elzira bisa disembuhkan oleh Tuhan. Tapi rancanganku bukan rancanganmu, kata Tuhan. Itulah jalannya. Jadi kami minta maaf ketika Bapak Elzira pun dipanggil Tuhan, kita tidak ada bersama-sama di sana. Kalau dibilang doa pun bisa mendukung supaya Bapak Elzira tidak pergi, kurasa bisa itu tidak akan terjadi karena semuanya kita berdoa untuk kesembuhan dia. Kita masih membutuhkan dia, masih banyak yang kita rencanakan supaya kita bersama-sama dengan dia. Tapi harus kita sampai kepada rancangan Tuhan. Rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukanlah jalanmu. Harus sampailah kita ke situ biar kita bisa rela untuk menyerahkan dia kepada Tuhan. Dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah membawa dia bersama-sama dengan dia, supaya kita jangan terus bersedih, khususnya untuk Mama Elzira, karena dalam hatinya, aku masih muda, anakku masih kecil, tapi ada Tuhan yang lebih sayang kepada Bapak Elzira yang bersama-sama dengan Tuhan, dan khususnya Bibi juga dan Kila dan keluarga besar Ginting Margana. Memang dibilang untuk kematian ini nggak ada orang yang tidak sedih, Bi. Tapi tetap kita harus tahu kematian itu harus dijalani. Dan kematian itu ketika percaya kepada Tuhan Yesus akan memberikan kebangkitan nanti bersama-sama dengan kita ketika kita percaya tetap kepada Tuhan Yesus. Jadi khususnya untuk Mama Elzira, inilah kami sebagai jemaat. Memang keterbatasan di dalam kita manusia banyaknya. Hanya kata penghiburan yang bisa disampaikan bentar nanti sudah bisa hilang. Tapi penghiburan yang dari Tuhan, firman Tuhan yang tetap bisa menguatkan kami, seperti di dalam Mazmur 121 itu, Tuhan penjaga Israel. Tuhan penjaga Mama Elzira. Mazmur Daud mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Memang satu-satu saat nanti adanya waktunya, pertolongan itu tidak ada manusia yang bisa memberikan. Tapi Tuhan menjanjikan pertolongan itu ada dari Dia. Dan Mazmur Daud ini pun bisa dia menyatakan pertolonganku adalah dari Allah yang menjadikan langit dan bumi. Jadi itulah yang bisa menguatkan Mama Elzira dan Bibi Kila yang sudah tua, khususnya keluarga Ginting Margana. Memang kalau penghiburan dari manusia tadi terbatasnya, tapi penghiburan yang dari Tuhan itu tidak ada putus-putusnya. Makanya untuk Mama Elzira, kuatkanlah hatimu, tetaplah berserah kepada Tuhan. Adanya Tuhan yang membimbing kamu dan Elzira nanti supaya sampai kepada rencana Tuhan itu. Memang kalau ditanya dari kita satu persatu, belum ada kita yang rela untuk melepaskan Haryanto pergi bersama Tuhan. Tapi sampai disitulah kata Tuhan, tetapnya harus sampai kepada rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukanlah jalanmu. Jadi untuk Mama Elzira, tetaplah berharap kepada Tuhan. Dan kami pun sebagai jemaat tetapnya berdoa supaya kami tetap kuat, dan semua Ginting Margana, khususnya untuk Bibi dan Kila yang sudah tua, tetapnya kami berdoa supaya Bibi tetap kuat. Itulah penghiburan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jadi aku berikan sada kata
penghiburan man pero kerja aku pengen pernah ngalamin begini. Sebab memang enda paling berat ngalami ibaratnya geloh ndai ningen andai kehilangan perbulangan taningan si paling sakit nah tapi jenda andai kita anggap percaya tu man Tuhan dai si mereka kita gege nyangan casi ngasuk ngapuli kita amin nam terempe suna merenda menterung memang katakan saudara-saudara bagi tapi kita sadarkan itu kan bagi tapi kisah ndai benih kang bagi tapi ande penghiburan dari Tuhan dai nyangan casi ngasuk mereka sapusuh tundai damai bagi ade merenda pas bapak na lalit bapak nata ibarat ande kalak karonda ningan melendut tanah kududah ningan tuhu ngabigi sebab bali mawang kin ko akap nanam nadalan ba tanah bagi tapi kenca gundari kenca barat nanggo kitandai Tuhan dai ngerana Tuhan dai mari kam ruman bangku si kam si latih harus beban berat ni nandai rahaku man Tuhan dai amin na sengel kuakat sesak na bagian di merenda kebayangkan secara manusia anggome mati aja aku lah sedangkan aku si sakit kok bapak na si jilo Tuhan bagian di merenda ma aku si sakit agi ande merenda wakaulit merenda 2 minggu aku gereja. Oke, terus bapak na masuk rumah sakit seminggu memang ngoka cot arahkan bah rumah sakit lah aku pemerenda 5 hari bah rumah sakit lah mulih ke rumah begem baratna lalit ningen mulih ke rumah naim singgo bali hampakin kuakap geluh kundai bagi tapi penghiburan ibas di batandai nga sinolong aku ergegeh na ka aku kunin ka anak-anakku kutatap ka anakku amin na anggop pe ililop di bata perbulangan kwe tapi likap dengan ibarikan Tuhan tugasku untuk mendidik anak-anak kweteku maka semangat ka aku kupindo gegeh man Tuhan dai maka bas Tuhan dai ngincalit penghiburan si tuhu-tuhuna seandai manusia katakan na karikisa pagi ngukam bene tapi andai kata di batandai ibarikan na nga ako penghiburan lalap alu kata na aku baca firman Tuhan bagi itu kakin Tuhan sebab kerina pagi dalani sang kita kerina tapi lasradu bagi barat na kerinang pagi ngalami Tuhan bagi ngo makan anggo aku ngasukan lang andi pertama memang aku gin kok si malang na bagi agi kok bagi pedas nama kok bagi pedas na ilo Tuhan pertama labo terima aku tapi dung na nggo kapan andi enggo ni na Tuhan dai law kap ise ngasuk tingalangisa bagi makana kutakku kata kemantero galah na penghiburan dai ibas Tuhan na galah kampe magege pindo man Tuhan dai anang terkadang kote nga kita bagi tapi ibas penghiburan bas Tuhan dai nga situturuna makana kita ngasuh makana nin kajire galah barat na galah ngasuh kami berikan Tuhan ka aku tong jawab bas senda krina galah kampe ngasuh mendidik jire galah nyape biar pagi man Tuhan galah nyape bali pagi arahkan ande abang ante ma ibarat bapak jira uga paknya melayani Tuhan agi kuidah pe bakrina gua melala adahan kala bahwa melala silaku kena untuk Tuhan dai bagi makana bersyukur kang bagi pero pe bali bapak jira pe di dalam kenang kata di batandai bagi ibas Tuhan kang nya pe bagi makana bersyukur nga kama langan dia aku merenda
lang ako tapi gua kinitekan bapak narbi bagi tapi ya mah hubungan narah Tuhan bagi. Jadi maka di Gundari ya aku kalah hubunganku kalah harah Tuhan keke. Maka bersyukurlah bagi pero kalah tetaplah penghiburan dari Tuhan dai. Kalah kampe megege. Maka olah ya baratna memang terkadang kari gua pape kisah balik tempat lengabokap balik tempat jenga dengan kap gue tapi dung pagi dekah na ngasup na kam dung maka nggo kari ngokap lananya jangan dia aku bareng bari dipin kin ko akap balik tempat tinaring go ya muli cuma nari bagai tapi dekah na magagah na nga kita makana ngenca si ngasup aku berikan kata penghiburan man bahan sebab jenda memang begitu remna aku dengan kai barat nanggo kai di lo di bata ka perbulanganku begitu tapi bahasa kerina memang aku gua gelar na memang laki ngasup aku bercerita bagian lang tuh belin ngaku akap kekelangan Tuhan dai man bangku begitu makana penghiburan dai dari Tuhan dai lah maka magagah kam pengarapan man Tuhan dai gelah kerinana pagi Tuhan lah isi kapunsa karena aku bagian dan cangasuk ngerana jujur Ya. hidup ini adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri hidup ini harus jadi berkah Hidup ini adalah kesempatan. hidup ini adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri hidup ini harus jadi berkah Tuhan pakailah. oh Tuhan pakailah hidupku selagi aku masih kuat bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi hidup ini sudah jadi berkah Jika sada nabi pela kamu, aku pela kamu, putul ni kuman kena krina, sehingga doakan Bapak dia krina sebesar. Aku sedang bagaimana? Kata kenal kita kerana aku, gua pengen bagi terjadi mang. Harus si buruk apa yang terjadi mana bang emang kamu harus siap minum gua anak ke bagi ngerana ada bagi terbenang karena notok senana ke bisa telur itu sekala si notok kita sada kali begituan nih malu ya anak ke pegan lain kepegan rencana Tuhan sedang kau anggap kami tapi keluar si lewat ngerana bapak saya baman bangku anakku sejauhan hari ngerana yang bangku mau siap kamu Nina, siap kakin aku adalah kamu siap laku cerita Nina kakin aku niku bagian namanya tapi olah kamu senggetnya olah kamu lah siapnya magikan Nina kakin Nina niku ma habangnya memang go kedua tunanya di Tuhan Nina kita aku silangnya lah ada operasi anakku sehat joknya sebenarnya ngerana mudah lah itu suruh bagi tempat apa aku lapanya aku apa mantuan ni begini kaya bagi Tuhan kaya nak bagi Tuhan sige pangerat na anak aku na ini na olah kang bagi nama serahkan sama Tuhan sebab na dokter datin ma operasi lah operasi peja parang sada kalender na sa umur nama ni na maka aku go maka si Tuhan bagi kenal nak
Oh, rela usah mau masuk surga nak kete. Siapa kamu rela, lang rela aku. Begitu masih nggak tahu kencateku, gua maka sadar pelamikan Tuhan nih, kuputu Tuhan nih. Tapi doa peraguman Tuhan gunari, mana anak kete, kayak bagian aku yang ngerana teku. Malah yang gue petes nak, akan siap mama ete nak lagi. Dan dia perlu doakan aku, teman sini nak doakan aku. Lemah kalau gunari, lemah kalau ngasuh aku. Ngasuh aku dengan tadi ke bapak tiri tadi kan anak kita tapi bagaimana kita terbaik dengan Tuhan dan asalkan menderita dengan anak itu kehadiran kasihku pernah setelah ngomong di Tuhan yang makulah yang menderita kepekan jadi aku yang dah bodoh begini daripada anakku yang dah menderita kehadiran petaskan lagi nama lalu rasakan negeri lalu di sini jadi benar aku percaya karena aku yang mau tubuh baru karena ini semestinya dari kalian ada misui. Jadi aku tuh mau agak tegar aku begini. Jadi tolong doakan aku. Langsung aku kalau bapakku gunari begini. Maka doakan aku. Teman-teman doakan aku. Bujur. Bahasa Indonesia aja ya. Saya mau mengucapkan terima kasih buat saudara-saudara semua yang sudah begitu banyak mendukung kami. Saya merasakan dukungan dari saudara-saudara semua itu dari doa-doa saudara gitu ya. Sewaktu sebelum dioperasi, saya melihat gitu kan, Bapak Jira penuh dengan semangat gitu. Tinggal selangkah lagi, dia bilang seperti itu. Beban ini akan selesai, dia bilang gitu. Tinggal selangkah lagi. Kita harus berjuang, kita harus semangat, dia bilang sama aku. Iya, kita harus berjuang, kita harus semangat. Jadi waktu kami berangkat pun ke rumah sakit gitu, ya kami minta doa dari saudara-saudara semua. Kami merasakan gitu ya, pertolongan dari Tuhan. Kami diberikan kekuatan, kami diberikan semangat gitu untuk melangkah bersama gitu. Sudah dibukakan jalan. Dari yang dulu dia nggak mau operasi, sudah dibukakan jalan. Sudah ada keinginannya mau dioperasi, sudah dibukakan jalan. Kalau di dalam situasi yang sulit seperti ini, sulit untuk ke rumah sakit itu, tetapi dipertemukan dengan Dokter David itu gitu ya, sehingga jalan pun dimuluskan seperti itu. Jadi kami bersyukur itu semua karena dari Tuhan gitu, karena Tuhan sudah membukakan jalan gitu ya. Dan saudara-saudara semua juga sudah mendukung kami dalam doa. Jadi kami bersyukur gitu. Jadi Bapak Jira ini pun semangatnya saya lihat begitu besar gitu. Pada waktu sebelum operasi dia begitu semangat. Ya. Begitu dengan sukacitanya gitu. Makan pun dia banyak gitu kan. Habis selalu yang diberi itu habis. Aku harus kuat, aku harus sehat. Dia bilang seperti itu. Iya, kita harus berjuang, kita harus sehat. Sampai pada waktu operasi itu gitu kan, selesai operasi dia juga, kami bersyukur gitu kan, saudara-saudara juga tetap mendukung dalam doa. Operasinya berhasil dan dia di dalam operasi yang begitu panjang, hampir 10 jam, tapi dia masih diberikan kekuatan, nggak perlu pakai alat ventilator itu gitu, tapi dia masih tetap ada semangat gitu. Kata dokter itu, semangat Bapak ini kuat, dia bilang seperti itu. Tapi sebelum operasi itu kami berdoa. Ibu Teti nelpon gitu kan, dia berdoa. Dia juga kasih ayat gitu ya dari Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan meskipun di dalam lembah kelam itu Tuhan tetap ada. Tapi ada satu perkataannya yang sangat di dalam hati saya sebenarnya kurang terima gitu ya. Tapi kalaupun Tuhan membawa Bapak Jira ini mungkin disembuhkan, tapi bukan sembuh di dunia ini, tapi sembuh di surga, kita harus terima ya, katanya gitu kan. Itu sangat mengganggu saya gitu kan. Saya, kenapa ibu ini harus melontarkan kata-kata itu gitu kan. Tapi saya tetap, Tuhan, aku percaya kepadamu.
Sudah banyak saudara-saudara yang mendukung dalam doa gitu. Dalam hatiku ini, Tuhan, ada juga perkataan firman-Mu yang aku pegang itu dari Yeremia 29 ayat 11 itu. Rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itu yang kupegang Tuhan, gitu kan. Selain itu ada juga, ku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku itu datangnya dari Tuhan yang menjadikan semesta. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dan Tuhan akan memeliharakan nyawamu. Mentari siang itu tidak akan menyakitimu dan juga bulan pada waktu malam itu tidak akan menyakitimu gitu kan. Tuhan inilah yang menjadi kekuatan kami gitu. Jadi aku berusaha melupakan kata-kata yang di belakang yang disampaikan ibu itu gitu kan. Aku nggak siap mendengar kata-kata itu gitu. Tapi kami bersuka cita gitu pada waktu operasi sudah selesai. Tapi selesai operasi dia sesak gitu kan. Tuhan, kenapa kok dia sesak gitu dalam hati? Ya, tapi aku percaya ada perkataan firman Tuhan. Tuhan, tolong kuatkan kami, tolong kuatkan Bapak Jira, berikan kekuatan kepada dia. Seperti itu. Rancanganmu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Itu yang kami pegang gitu kan. Kami berdoa, ada Kak Ulin, ada saudara-saudara semua yang ikut beberapa waktu itu gitu kan. Bahkan sampai udah selesai operasi, Kak Ulin tetap menemani gitu kan. Kami terus berdoa di waktu dia sulit, di waktu dia sesak itu pun kami selalu berdoa gitu kan. Kami bernyanyi, kami berdoa gitu. Tuhan tolong gitu kan. Tuhan menolong dia. Kami lihat di situ itu karena pertolongan Tuhan itu, sehingga dia juga bisa melewati sesak itu. Dan keesokan harinya dia harus dibawa ke ICU karena pada waktu itu dia begitu berat untuk bernapas gitu ya. Sedangkan ke ICU itu dia bilang, orang bilang itu harus orang-orang yang udah nggak sadar lagi baru bisa ke situ gitu kan. Untuk ke ICU itu nggak bisa orang-orang yang sembarangan, dia bilang gitu. Itu harus orang-orang yang memang parah-parah kali. Tapi waktu itu Dokter David berdiskusi dengan dokter yang menangani Bapak Jira. Ya, walaupun diskusinya alot, akhirnya Bapak Jira dibawa ke ICU itu. Jadi kami senang gitu kan. Dia pun senang dibawa ke ICU karena di ICU itu perawatannya lebih baik, perawatnya satu-satu dan semua alat lengkap, terpantau gitu ya. Jadi kami pun merasa senang gitu, merasa ya Tuhan, inilah jalan-jalan yang Tuhan tuntun. Sudah sampai saat seperti ini, seperti itulah di dalam hati kami. Kami terus berdoa gitu kan. Hingga waktu 2 hari terakhir itu ya, sebelum Bapak Jira pergi, kami juga saat teduh di sana bersama dengan Kak Ulin. Kami belajar dari bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan anak perwira di Kapernaum itu. Bagaimana anak perwira di Kapernaum itu, dia sakit, dia datang kepada Tuhan Yesus dan dia minta, Tuhan Yesus tolong anakku sakit. Dan Tuhan Yesus bilang, aku akan ke rumahmu. Tapi dia bilang, nggak usah ke rumahku. Kalau sepatah kata aja pun kau ucapkan, pastilah anakku sembuh. Karena aku punya bawahan. Di bawahku itu kalaupun aku perintahkan lari, dia akan lari seperti itu. Jadi kalau kau perintahkan saja pun dia sembuh, dia pasti akan sembuh. Tuhan Yesus bilang, jadilah padamu seperti apa yang kau percayai itu. Jadi itulah yang kami bahas gitu. Tapi Kak Ulin bilang, tapi Dek, kalau Tuhan sudah berotoritas, kita harus menghormatinya ya, katanya. Dalam hatiku gitu, aku pun nggak terima dengan ucapan itu gitu. Tuhan, kenapa Kak Ulin ini bilang seperti itu gitu kan? Dalam hatiku ini, kok kayak gini kakak ini, kok itu pula dibilangnya kata-kata itu gitu kan? Sepertinya aku agak jengkel juga dengan kakak ini. Kok kan kita punya iman supaya Bapak Jira ini sembuh, tapi kenapa kalimat itu diungkapkan gitu kan? Aku nggak kayak mana, nggak mau apa gitu kan? Apa yang kamu dapat Dek, katanya kan? Aku bersikeras, ini yang ku dapat Kak. Jadilah padamu yang kamu percayai. Itu ku bilang sama Kak Ulin gitu kan. Tapi pada waktu asal ke ICU itu kan, asal bunyi telepon gitu memang
keluarga Arianto gitu, langsung deg-degan gitu. Asal dipanggil keluarga Arianto gitu langsung deg-degan. Apalagi yang terjadi ini gitu, karena udah beberapa hari gitu kan. Begitu sampai kami di sana, sekali masuk 2 yang meninggal gitu kan. Bahkan waktu Bapak Jira 1 hari sebelum dia dipanggil Tuhan itu pun dia bilang, aku mendengar katanya, tadi ada yang exit ya katanya gitu kan. Nggak ada, aku bilang, karena memang waktu itu nggak ada gitu kan. Iya, aku takut, dia bilang kayak gitu. Jangan takut, jangan kayak orang nggak percaya, aku bilang gitu kan. Aku takut. Tensinya terus tinggi di situ kan, semuanya stabil tapi tensinya tinggi. Kita kan nggak perlu takut, peganglah perkataan firman Tuhan, peganglah janji-janji Tuhan. Bilang juga gitu sama dia kan. Iya, akhirnya dia tenang. Kami temani, kami berdoa juga sama Kak Ulin di situ, dia pun tenang dan kami pulang gitu kan. Dan ya besok paginya lah itu, pagi-pagi karena kami juga sudah berdoa, dia pun sudah tenang, kami lihat gitu kan. Dia pun udah karena di sana kan memang gawat-gawat gitu ya. Jadi mungkin perawat-perawat ini pun sudah biasa melihat hal-hal seperti itu gitu. Jadi mungkin Bapak Jira ini pun kurasa nggak siap gitu melihat kadang mereka yang agak cuek gitu, perawat-perawat itu dia lagi kesesakan gitu, bukan dipanggilnya kami kan nggak boleh di dalam gitu, di ruang ICU dia di lantai 4, kami di lantai 6. Jadi kalau ada sesuatu baru kami ditelepon seperti itu. Jadi sebenarnya dia butuh kami ada di situ gitu, tapi karena perawat ini melarang kami, jadi kami disuruh naik ke atas seperti itu. Jadi dia di dalam waktu-waktu dia susah gitu pun kadang-kadang perawat ini nggak dengar. Kami bilang kalau nanti kalau perlu sesuatu tokok-tokokkan aja gitu supaya perawat ini dengar gitu. Jira waktu itu kan, gimana kalau kami belum siap, kami pergi, biar kami di sini dulu sampai kami tidur, kami bilang gitu kan. Udah, aku sudah siap, dia bilang seperti itu. Jadi pada waktu itu kami pun pergilah ke tempat ke lantai 6 itu ya. Kami istirahat, kami berdoa, kami tidur. Besok paginya itulah bunyi telepon jam 5:30 pagi, kami disuruh ke atas gitu. Memang sebelumnya aku pun sudah berdoa, Tuhan, kalaupun bunyi telepon buatlah aku tenang supaya aku nggak ketakutan lagi gitu kan. Supaya aku tetap tenang, supaya aku apa. Pada waktu itu memang aku tenang gitu kan. Tenang, aku turun ke bawah gitu. Tapi di situ kulihat dia udah nggak duduk lagi gitu, tapi udah dibaringkan dokter itu. Kulihat udah rame di situ dokter-dokter dan ada yang memompa dadanya gitu. Tuhan, apa ini dalam hatiku? Tuhan, ibu kalau nggak tahan di luar aja berdoa, perawatnya bilang gitu. Jadi kami berdoa gitu sama Kak Ulin, Yesus tolong Bapak Jira gitu kan, sambil Bang Edi menelpon saudara yang lain untuk berdoa, dan Kak Ulin juga telepon Kak Dame waktu itu, doakan Bapak Jira karena Bapak Jira kondisinya drop, lagi kritis waktu itu gitu ya kan. Jadi di situ pun aku masih terus berharap gitu. Aku pun di situ tenang gitu, walaupun waktu itu posisinya dia memang sudah ditekan-tekan dokter itu gitu kan. Tapi dalam hatiku ini aku tenang gitu. Tuhan memberikan ketenangan itu pada aku gitu kan. Jadi pada waktu jam 6:10 itu dokter itu bilang, maaf Bu, kami sudah berusaha, Bapak sudah nggak ada pukul 6:10 tadi. Dalam hatiku aku mencari, Tuhan Yesus, kenapa gitu kan? Kenapa Tuhan Yesus kok bisa seperti ini? Bukankah aku memegang janjimu? Itulah dalam hatiku, Tuhan, kenapa seperti ini? Banyak orang yang sudah berdoa sama untuk Bapak Jira ini, untuk kesembuhannya. Tuhan, kenapa nggak kau lihat itu Tuhan? Dalam hatiku aku mencari, Tuhan, kenapa gitu kan? Waktu itu aku nggak tahu gitu kan, Tuhan, kenapa semua ini seperti itu? Kok kenapa sepertinya Tuhan nggak menjawab aku gitu kan? Dari situ aku juga masih melihat dia, Tuhan, mungkinkah masih ada mujizat itu, mungkinkah masih dia bergerak lagi gitu. Dalam hatiku masih tetap ada gitu, masih tetapnya aku berharap. Kulihat lagi gitu kan, walaupun udah dibungkus orang itu, masih kulihat, masihkah ada lagi napasnya, mungkinkah ada Tuhan Yesus berikan mujizat. Itulah yang dalam hatiku muncul seperti itu. Tapi enggak gitu kan. Selesai, kata Tuhan,
dia sudah berhenti dari jerih lelahnya selama ini. Bagaimana ya aku melihat gitu ya, tahun-tahun terakhir dia memang begitu menderita. Memang di rumah pun sudah sering dibilangnya gitu, tapi aku memang dia bilang tak nggak lama lagi nya aku gitu, tapi aku bilang jangan ngomong kayak gitu, tetap percaya saja sama Tuhan gitulah dalam pembicaraan kami seperti itu. Maka dia pun iya, kita harus semangat, dia bilang seperti itu. Tapi pada akhirnya mengertilah aku gitu ya, bahwasanya ya seperti lagu Mazmur berapa itu yang dia bilang, kulayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan semesta. Terus yang ayat yang dia bilang, Tuhan akan memeliharakan nyawamu, dan mentari siang tidak akan menyakitimu, dan juga bulan di waktu malam. Udah genap itu Tuhan, nggak ada lagi mentari siang, nggak ada lagi bulan. Tuhan sudah menyelamatkan nyawanya, Tuhan sudah menjaga dia, Tuhan sudah menjaga nyawanya itu. Rupanya inilah maksud Tuhan gitu kan. Jadi dia sudah tenang bersama dengan Tuhan, dia sudah tidak merasakan sakit lagi sama seperti kita yang di bumi ini. Kita masih mengalami ya mungkin sakit ataupun mengalami banyak masalah selama di bumi ini, tapi dia sudah tenang. Tuhan sudah memeliharakan nyawanya, Tuhan sudah memeliharakan jiwanya. Itulah yang bisa aku mengerti, bahwasanya mentari siang tidak akan menyakitinya lagi, dan juga bulan. Tapi dia sudah bersama dengan Tuhan, dia sudah senang bersama dengan Tuhan, dan itulah yang menguatkan aku pada hari ini gitu. Makanya aku pun kalaupun dia aku melihat sesak gitu, nggak tahan juga aku. Setiap di ICU itu menunggu semakin lama itu pun semakin sesaknya, semakin sakitnya gitu. Setiap menantikan telepon itu, hati ini pun nggak tenang gitu. Tapi Tuhan hari ini gitu aku sudah bisa ya, meskipun memang masih berat gitu ya, nggak bisa langsung mungkin ya, belum lah seperti itu aku rasa gitu. Memang kalau melihat bajunya aja gitu ataupun apanya gitu kayaknya masih sedih gitu, masih menangis juga gitu ya. Tapi ya hari ini inilah yang menguatkan aku, dia sudah tenang, sudah bersama dengan Bapa di surga di sana. Nanti kaminya yang akan menyusul dia gitu. Kalau dia enggaknya mungkin lagi kembali seperti itu. Jadi kitanya nanti yang akan menyusul dia seperti itu. Itulah juga yang menguatkan aku gitu. Jadi dia sudah sembuh, Tuhan sudah memeliharakan nyawanya, dia sudah berada bersama dengan Tuhan di surga. Karena rancangan Tuhan itu bukan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh harapan. Harapan itu di tempat yang indah di surga, itulah Tuhan. Aku lihat Tuhan menggenapi perkataan firman-Nya itu. Ya, terima kasih buat saudara semua juga yang sudah mendukung kami, baik di acara penguburan Bapak Jira, baik juga sampai saat ini masih mendukung kami, memberikan penghiburan bagi keluarga besar Ginting Mergana dan juga keluarga kami. Kami berterima kasih semuanya. Karena kasih Tuhan, maka saudara-saudara juga masih dalam suasana COVID seperti ini masih mau berkumpul di tempat ini. Ya, kami ucapkan terima kasih buat semua yang sudah mendukung kami. Kiranya Tuhanlah yang memberkati saudara semuanya. Terima kasih. Kami bersyukur karena Tuhan Juru Selamat kami ada di tengah-tengah kami. Menguatkan, menghiburkan, meyakinkan kami akan kehidupan ini. Bahkan kehidupan yang akan datang pun Tuhan bukakan rahasia itu kepada kami. Sebab itu kami boleh berkumpul di sini, saling menguatkan satu dengan yang lain. Pengalaman-pengalaman yang kami lihat, yang kami alami, itu membuat kami semakin belajar, semakin tunduk kepada Tuhan, semakin kami bergantung kepada Tuhan. Kami mengandalkan Tuhan karena hanya Tuhan yang kekal, hanya Tuhan yang dapat membawa kami kepada kekekalan itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini, memberikan gambar, contoh kepada kami, supaya kami sungguh-sungguh berjalan ke arah yang sudah Tuhan tetapkan. Dan kami bersyukur dalam pertemuan kami ini, bukan hanya keluarga Mama Jira dan Bolang dan Karo Jira yang mengalami sukacita penghiburan, tapi semuanya kami yang sudah melihat karya Tuhan,
baik melalui kehidupan saudara kami almarhum, juga kehidupan kami semuanya anak-anak Tuhan. Gereja Tuhan, jemaat, baik itu pengurus, hamba Tuhan, semuanya boleh dikuatkan dan dihiburkan. Bahkan keluarga besar Ginting. Hari nama tinggal. Bu enda pinggan bu. Ada taman akan bu. Iya. Enda nak. Gem ya? Iya. Dia masih batita loh.